lagi sedih atau mikirin masa depan. Aku tahu sih rasanya, tenang aja, kalian gak sendiri kok. Kadang hidup tuh emang begitu, minta kita kuat di saat kita lagi rapuh. Gak apa-apa ya, yang penting kita masih semangat buat ngejalanin hidup ini. Ternyata kalau kita lagi capek, yang ada itu cuman diri kita sendiri doang. Dewasa itu emang berat banget. Bahkan kita kayak mau nyerah dan gak punya semangat hidup. Tapi percayalah bahwa di setiap kedewasaan itu mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk memaknai kehidupan yang sesungguhnya. Kita emang bukan anak kecil lagi yang kalau nangis harus orang tahu. Tapi kita punya pola pikir yang berbeda dari sekadar itu. Dewasa itu ngajarin gimana kita benar-benar jadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura untuk menjadi orang lain agar kita diterima. Aku ada pengalaman cerita nih buat kalian. Dulu aku tuh waktu SMA punya teman yang emang cuek banget. Nah, pada suatu hari itu aku tuh sama dia tuh berantem ceritanya. Di situ aku tuh ngelakuin kesalahan dimana aku tuh overthinking berlebihan sama dia. Dari situ aku tuh belajar, oh ternyata aku itu suka mikir berlebihan ya. Tapi dari situ aku belajar, ternyata aku yang salah. Dan dari situ dia itu bener-bener ngebawa hidayah, dimana kalau ternyata dia itu bisa buat aku lebih mencintai diri aku sendiri. Ya, aku itu dulunya itu gimana ya, biasa aja. Tapi semenjak kejadian itu, walaupun awalnya kesel berantem sama dia, tapi aku makin kenal sama diri aku sendiri. Dan aku senang banget dari pembelajaran kedewasaan itu dan ketemu sama dia. Dari sini, aku benar-benar belajar kalau ternyata dia yang kelihatan cuek itu, ternyata gak seburuk apa yang aku pikirin. Karena di zaman sekarang ini, banyak banget orang yang gak seberani dia. Karena temen itu biasanya jarang banget ngekritik kita kalau kita itu salah. Dan aku benar-benar senang walaupun awalnya tetap marah ya. Asalkan kritikannya itu membangun, itu pasti bisa buat kita ngerti apa yang udah terjadi. Jadi itu bener ya, kalau semisalkan apa yang menurut kita gak baik, itu yang terbaik. Dan ternyata dia yang kelihatan cuek banget, itu sesayang itu sama aku. Oh ya, kalian kalau lagi sedih menghadapi masa-masa dewasa, sabar ya. Teruslah berjuang, karena kita itu benar-benar gak sendiri. Masih banyak orang-orang yang sayang kok sama kita. Yang penting kita kurangi ya overthinkingnya. Dari situ aku coba belajar untuk mengurangi rasa overthinking aku. Memang di setiap perjuangan pasti butuh proses. Apalagi kalau misalkan datang juga suara-suara kecil di kepala. Kalian pernah kan kayak ngerasa kenapa ya isi kepala itu berat banget rasanya. Dan kalian gak sendiri, karena kalian dipertemukan dengan channel aku supaya kita bisa belajar yuk untuk mengurangi rasa overthinking, untuk menuju kedewasaan yang sesungguhnya. Seberat apapun rasa overthinking dan sejahat apapun isi pikiran kita, jangan biarkan itu menghancurkan mental kita. Mungkin dalam belajar mencintai diri itu gak mudah, tapi gak ada yang gak mungkin kalau kita mau. Yuk kenal sama diri sendiri. Yuk jadikan diri sendiri itu tempat pulang ternyaman nomor 1. Kalau masih capek, coba deh peluk diri sendiri. Kadang diri sendiri juga perlu loh pelukan dari kita. Oke, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode kedua. Bye, see you.